سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم وارفع عنا مقتك وغضبك يا أرحم الراحمين أما بعد إخوة الإيمان جماعة صلاة subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Kimya'us Sa'adah lil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah wa qaddasa sirrahu wa nawwara dharihahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu faslun القلب مثل المرآة وتحتاج أن تعرف في ضمن ذلك أن القلب مثل المرآة واللوح المحفوظ مثل المرآة أيضا لأن فيه صورة كل موجود وإذا قابلت المرآة بمرآة أخرى حلت صور ما في إحداهما في الأخرى وكذلك تظهر صور ما في اللوح المحفوظ إلى القلب. Pada pasal ini Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati itu ibarat cermin, ya, sama seperti cermin, ya, yang mana hati seorang mukmin itu sifat asalnya putih, bersih, jernih, transparan. Ya. Kapan? Apabila hati itu sudah bersih dari syahwat, sudah bersih dari nafsu, sudah bersih dari ketergantungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya meriwayatkan sebuah asar dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-imanu yabda'u nuqtatan bayda'a fil qalbi. Iman ketika masuk ke dalam hati itu dia akan mulai berbentuk seperti satu bintik putih di dalam hati. Kullama izdadal imanu izdadat bayadan. Ya, setiap kali keimanan seseorang itu bertambah, maka bintik putih itu akan semakin putih, semakin bertambah. Hatta yabyadhal qalbu kulluhu, sehingga hati betul-betul secara keseluruhan menjadi putih, bersih. Wan nifaqu yabda'u nuqtatan sauda'a fil qalbi. Nah, sementara kemunafikan, sifat-sifat nifaq, ya, kemaksiatan dan lain sebagainya itu akan bermula di dalam hati seperti satu bintik hitam. Kullama izdadan nifaqu izdadat sawadan. Semakin kemunafikan, sifat kemunafikan itu bertambah, ya, maka bintik hitam itu akan semakin hitam dan akan semakin bertambah sehingga hati betul-betul menjadi hitam gelap gulita, sehingga tidak ada cahaya kebaikan yang bisa menembus hati tersebut. Ya. Walladzi nafsi biyadihi law syaqaqtum an qalbi mu'minin, kata beliau, lawajadtumuhu abyadha. Kata Imam Sayyidina Ali, demi jiwaku yang berada di tangannya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian membelah hati seorang mukmin, maka kalian akan menemukannya putih, katanya. Walau syaqaqtum qalba munafiqin lawajadtumuhu aswada al-qalbi. Dan seandainya kalian, ya, membelah hati seorang munafik, maka kalian akan menemukannya hitam, kata beliau. Nah, maka hati itu persis seperti cermin, ya. Cermin apabila
bersih, ya, maka apa yang ada di hadapan cermin tersebut akan terlihat di dalam cermin itu sendiri. Nah, itulah sebabnya Imam Al-Ghazali mengatakan wa tahtaju an ta'rifa fi dhimni dzalika anna al-qalba mithlu al-mir'ah. Nah, maka engkau harus mengetahui, karena sebelumnya Imam Al-Ghazali berbicara tentang mimpi, ya, bahwa di antara pintu ilmu, ya, menuju hati itu adalah mimpi, ya, di mana seorang mukmin yang saleh yang memiliki hati yang bersih, maka dia akan melihat di dalam mimpinya kebenaran-kebenaran yang nyata, ya, walaupun terkadang mimpi yang benar tersebut perlu kepada takwil, ya, karena mimpi ini ada dua, ada yang mimpi yang baik itu ada dua, ada yang sharih, ada yang nyata, ya, yang apabila dilihat oleh seorang mukmin akan terjadi persis seperti apa yang dilihat di dalam mimpi, ya. Nah, itu artinya bahwa ketika hati atau ketika seorang mukmin yang soleh bermimpi, kemudian apa yang dia lihat itu terjadi, nah maka ketika dia melihat itu artinya cermin hatinya menghadap kepada Lauhul Mahfuz, sehingga tergambar apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz tersebut di dalam hati, ya. Nah, kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi, apa yang telah terjadi dan yang sedang berlaku dan apa yang akan terjadi, semuanya sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, ya. Nah, maka beliau mengatakan wallauhal mahfuz mithla al-mir'ati aidan. Maka sebagaimana hati seperti cermin, demikian juga Lauhul Mahfuz itu seperti cermin. Kenapa? Lianna fihi surata kulli mawjud. Karena di dalam Lauhul Mahfuz tersebut terdapat gambar dari semua yang ada di alam semesta ini, ya, baik itu yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Nah, wa idza qabaltal mir'ata bimir'atin ukhra halat suratu ma fi ihdahuma fil ukhra. Nah, apabila, kata Imam Ghazali, engkau menghadapkan satu cermin dengan cermin yang lain, maka apa yang ada, gambaran yang ada pada cermin yang lain itu akan terlihat pada cermin yang satunya lagi. Wa kadzalika tadhharu suwaru ma fil lauhil mahfudzi ilal qalbi. Demikian juga akan nampak sebagian dari gambar yang ada di dalam Lauhul Mahfuz ke dalam hati. Kapan? Idza kana farighan min syahwatid dunya, apabila betul-betul sudah bersih dari syahwat duniawi, ya, karena syahwat duniawi ini adalah hijab, ya, adalah penghalang hati untuk melihat apa yang ada di dalam hati itu sendiri, ya, karena syahwat itu adalah kotoran-kotoran. Kita bisa melihat, ya, apabila kacamata yang kita gunakan untuk melihat itu kotor, ya, maka apa yang ada di hadapannya itu tidak terlihat. Yang terlihat adalah kotoran tersebut, ya. Maka demikian juga, ya, alat pandang kita yang sebenarnya untuk melihat hakikat segala sesuatu di wujud ini adalah hati. Apabila hati dikotori oleh syahwat, ya, maka yang terlihat adalah syahwat, ya, sehingga yang diinginkan oleh seseorang adalah syahwat itu sendiri. Apabila yang ada di dalam hatinya itu adalah dunia, maka yang dia kejar adalah dunia semata. Karena itu yang terlihat, target yang dia lihat adalah itu, ya. Nah, maka demikian juga hati ini, apabila di dalam hati itu ada syahwat, ya, maka itu yang terlihat. Sehingga apa yang dibalik itu tidak akan dapat dilihat. Fa in kana masyghulan biha kana alamul malakuti mahjuban indahu. Nah, apabila seseorang sibuk dengan syahwatnya, dengan nafsunya, dengan dunia dan lain sebagainya, maka secara otomatis dia akan terhijab dari alam malakut, dari alam ghaib, ya. Padahal alam ghaib itu adalah asal dari hati itu sendiri.
tetapi dia akan terhijab dari asalnya apabila dia sibuk dengan syahwat. Wa in kana fi halin naumi farighan min alaiqil hawas tala'a jawahira alamil malakut. Nah, ketika seseorang tidur, ya, fi halin naum, dalam keadaan tidur, farighan min alaiqil hawas, karena roh kita ini dia memiliki tugas untuk mengatur semua yang ada di dalam fisik kita, di dalam jasad kita ini, ya, karena tidak ada satu anggota tubuh pun di dalam diri kita itu yang bergerak kecuali atas arahan hati, atas perintah hati. Nah, ketika kita dalam keadaan sadar tidak tidur, maka roh akan sibuk mengatur hawas, mengatur indera kita, mengatur anggota tubuh kita, sehingga dia terhijab, ya, dari yang lainnya, ya, karena di dalam kaidah mengatakan al-masyghulu la yushghal, ya, orang yang sibuk tidak bisa disibukkan lagi. Artinya kalau orang sudah sibuk dengan sesuatu, maka tidak mungkin dia disibukkan dengan yang lain, ya. Nah, wa idza kana fi halin naum, tetapi ketika seseorang tidur, katanya, farighan min alaiqil hawas, kemudian ketika itu dia kosong dari hubungan dengan indera, ya, artinya roh itu tidak sibuk untuk mengatur hawas, ya, untuk mengatur indera ini, ya, maka disitulah dia akan memiliki kesempatan untuk melihat kepada alamnya sendiri, ya, tala'a jawahira alamil malakut, maka di sanalah dia akan melihat kepada apa yang ada di dalam alam al-malakut, alam al-ghaib. Fadhahara fihi ba'du as-suwar allati fil lauhil mahfuz, sehingga dia akan melihat ataupun akan terlihat di dalam hati sebagian dari gambaran yang ada di dalam lauhul mahfuz. Tapi itu pun kalau di dalam tidur dia betul-betul sudah terlepas, ya, dari syahwat. Tapi kalau orang masih tenggelam di dalam syahwat, tidurnya pun, maka syahwat itu pun akan terbawa ke dalam mimpi. Sebab apa yang menyibukkan pikiran kita, ya, itulah yang akan terlihat terbawa di dalam mimpi kita, ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tapi kalau orang di dalam keadaan sadarnya, dia tenggelam di dalam zikir, di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka yang terlihat di dalam mimpinya adalah kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ughliqa babul hawasi kana ba'dahu al-khayal. Nah, ketika pintu indera itu tertutup, ya, maka setelahnya ada namanya al-khayal, imajinasi, ya. Artinya apa yang dilihat di dalam mimpi, kata beliau, itu masih berada di bawah ada lapisan yang menutupinya, sehingga dia tidak jelas seperti kal haqqis sharih maksyufan. Artinya masih seseorang melihat masih dari balik tirai, ya, walaupun tirai itu sudah tipis bagi orang yang hatinya itu sudah terlepas dari ketergantungan dengan syahwat dunia dan lain sebagainya, akan tetapi tidak jelas, ya. Fa idza mata, tetapi apabila orang sudah mati, ya, maka di situ tidak ada khayal lagi, ya, wala hawas, tidak ada indera lagi, ya, karena hati ini dia berasal dari alam yang mutlak, alam yang terlepas, tidak ada ikatan-ikatan. Nah, tetapi ketika masuk ke dalam jasad, maka dia tunduk kepada hukum jasad. Ya, artinya apa? Artinya dia tidak dapat melihat kecuali dengan mata, tidak dapat mendengar kecuali dengan telinga, tidak dapat bergerak berjalan kecuali dengan kaki,
ya, dan seterusnya. Jadi dia tunduk kepada hukum jasad. Nah, tetapi ketika seseorang melakukan mujahadah, melakukan riyadhah supaya terlepas dari hukum jasad tersebut, maka dia akan kembali kepada sifat asalnya, di mana dia tidak lagi melihat dengan mata. Nah, itu kapan? Ketika orang sudah betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi." Apabila aku telah mencintai seorang hamba, kata Allah, maka akulah yang akan menjadi pendengarannya, yang denganku dia mendengar. Artinya dia tidak lagi mendengar dengan telinganya ini, karena telinga ini memiliki jangkauan yang terbatas. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi, dan akulah yang akan menjadi penglihatannya, di mana dia melihat denganku, yaitu dengan cahayaku, di mana dia tidak lagi melihat dengan mata. Kenapa? Karena mata ini hanya memiliki jangkauan yang sangat terbatas. Apa yang dibalik sesuatu itu tidak terlihat oleh mata. Tetapi apabila orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan lagi melihat dengan bola mata ini, tetapi dia sudah melihat dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita ceritakan sebelumnya tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan juga ini terjadi kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, di mana dia tidak melihat hanya melihat dengan matanya, tetapi dia melihat dengan mata hatinya, dan penglihatan mata hati itu jauh lebih tajam daripada penglihatan mata, karena mata ini sering sekali tertipu, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dari orang yang memang sudah ruhaniyahnya itu tidak lagi terkekang, tidak lagi terkendali oleh jusmaniahnya, sehingga beliau mengatakan apa? Ya, ketika sholat memerintahkan para sahabat untuk meluruskan shaf, beliau mengatakan, fa inni arakum min wara'i dhahri kama arakum min amami. Saya melihat kalian dari belakang saya sama seperti saya melihat dari depan. Artinya penglihatannya itu bukan lagi terfokus kepada dengan mata ini. Kenapa? Karena ruhaniyah itu memang roh itu aslinya seperti itu. Ya. Dan dia kalau tunduk kepada hukum jasad, dia tidak akan bisa bergerak kecuali sebatas bagaimana fisik ini bisa bergerak. Tetapi ketika dia sudah terlepas dari hukum jasad tersebut, maka dia akan bergerak, tidak lagi bergerak dengan kaki ini. Sehingga orang kalau sudah tingkatan, ya, sebagai wali Allah Subhanahu wa taala tadi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi kakinya yang denganku dia melangkah, artinya dia tidak lagi melangkah, dia akan diberikan sifat-sifat yang bukan sifat dari fisik tersebut, sehingga dia bisa melangkah satu langkah tiba-tiba sudah di Mekah, satu langkah tiba-tiba sudah di Mesir, dan seterusnya. Ya, seperti yang kita ceritakan di dalam di dalam kisah Nabi Sulaiman yang ingin memindahkan Aras Balqis tersebut. Ya, bayangkan ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan Aras Balqis, sebelum Balqis tiba, qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, katanya. Ifrit mengatakan, saya bisa mendatangkan Aras itu sebelum engkau berdiri, katanya. Artinya apa? Sebelum berdiri, Ifrit bisa pergi ke Saba. Saba itu ada di mana? Ada di Yaman. Kemudian balik lagi ke Palestina sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Nah, itu karena memang Ifrit itu fisiknya itu tidak diberikan kontrol sepenuhnya kepada rohnya. Beda dengan kita. Kalau kita itu kontrol fisik kepada roh itu sangat kuat. Sehingga kalau roh itu tidak bermujahadah, sehingga dia terlepas dari kekangannya, dari kekangan nafsu, syahwat, dan lain sebagainya yang merupakan tuntutan-tuntutan fisik, ya maka selamanya dia tidak akan bisa memiliki sifat aslinya. Tetapi ketika dia bermujahadah, walaupun dia berada di dalam fisik, maka dia tidak lagi tunduk dengan hukum fisik tersebut. Ya. Nah, tetapi wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Tetapi orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala,
yaitu orang-orang yang sudah terlepas dari kekangan nafsu syahwat dan tuntutan-tuntutan fisik, mengatakan apa? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya bisa mendatangkan aras Balqis itu sebelum matamu berkedip. Sebelum matanya berkedip itu artinya apa? Dia sudah bisa pergi ke Sabah, membawa aras Balqis, kemudian balik lagi ke Palestina. Dan tentu ini bukan sifat fisik itu nggak akan bisa. Coba bayangkan secepat kecanggihan apapun teknologi sekarang itu nggak mungkin bisa bolak-balik ya dari Palestina ke Yaman ke Palestina lagi itu dalam bukan sekejap mata, separuh kedipan mata, nggak mungkin, belum ada. Tetapi ternyata ciptaan Allah yang bernama ruh itu mampu melakukan itu apabila dia betul-betul sudah terlepas dari sifat ya kekangan nafsu tersebut. Ya, nah ini sifat asli, ya sifat asal daripada ruh, ya, di mana dia berasal dari alam yang mutlak, ya. Nah, tetapi ya itu bisa kita contohkan seperti kita sekarang ini kalau kita sedang bebas, artinya tidak masuk dalam penjara, kita bisa pergi kemana saja bebas. Tetapi ketika kita masuk dalam penjara, ya maka kita tidak akan bisa bergerak kecuali sebatas dinding penjara tersebut, tidak bisa melihat kecuali dari lubang-lubang penjara tersebut. Nah, tetapi terkadang ada orang yang di dalam penjara, dia bebas. Dia tidak lagi tunduk kepada hukum yang ada di dalam penjara. Siapa itu? Yaitu orang yang mengurus penjara, orang yang menjaga penjara dan lain sebagainya. Artinya apa? Walaupun dia berada di dalam penjara, tetapi dia tidak tunduk kepada hukum penjara tersebut. Nah maka roh ini pun demikian, apabila dia bermujahadah untuk melepaskan diri dari kekangan nafsu, syahwat dan lain sebagainya, maka dia akan bebas walaupun dia berada di dalam fisik tersebut. Bahkan fisik yang akan mengikut kepada roh tersebut. Ya. Nah, fa idza mata, apabila orang sudah mati, artinya dia akan terlepas dari hubungan ya dengan fisik, sehingga tidak akan terhijab lagi oleh khayal, tidak akan terhijab lagi oleh hawas. Wa fi dzalikal waqti yubsiru bi ghairi wahmin wa ghairi khayalin. Nah, maka ketika itu dia tidak akan lagi melihat dengan waham, dengan khayalan. Ya, wa yuqalu lahu fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ya, maka ketika engkau mati, maka hijab penutup hatimu itu akan tersingkap sehingga engkau melihat hakikat sebenarnya. Ya, oleh sebab itu ketika orang sudah mati itu enggak ada lagi namanya orang kafir di situ. Semua orang sudah beriman di situ. Sebelum manusia keluar ke alam dunia itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah mengeluarkan mereka ke kehidupan dunia ini, maka di situ ada yang masih beriman, ada yang kemudian berubah menjadi kafir. Dan ketika sudah mati, maka di situ semua sudah beriman lagi. Tetapi keimanan di kala itu sudah tidak ada artinya. Kenapa? Karena itu bukan hari di mana kita dituntut untuk beriman, karena di situ semua orang sudah melihat hakikat dari apa yang dia ingkari di dalam kehidupan ini. Dulu ketika masih hidup dia mengingkari tentang hari kiamat, tentang hari akhirat dan alam barzah dan lain sebagainya. Ketika sudah mati dia sudah berada di alam yang dia sendiri ketika masih hidup mengingkarinya. Ya, oleh sebab itu guru kami Dr. Yusri mengatakan imannya Fir'aun dengan imannya Nabi Musa di situ sama sudah. Kenapa? Ya karena tidak ada lagi yang terhijab, semua sudah terlihat. Api neraka yang mereka dulu ingkari sudah melihat dengan nyata, sehingga apalagi yang akan diingkari, ya. Nah, tetapi keimanan pada saat itu sudah tidak ada artinya lagi. Dan keimanan sebelum kita keluar ke dunia pun sudah belum memiliki makna. Jadi iman yang akan diperhitungkan oleh Allah adalah keimanan yang ada di dalam kehidupan dunia ini, ya. Kemudian beliau mengatakan pada pasal berikutnya, faslun mata yuhjabul qalbu an mutala'ati alamil malakut. Nah, tadi dikatakan bahwa hati ataupun ruh ini berasal dari alam yang terbuka, alam yang lepas, alam yang
alam malakut, alam ghaib. Ya. Roh kita ini berasal dari alam ghaib, bukan dari alam fisik ini. Ya. Nah, tetapi kapan hati ataupun roh kita itu terhijab, terhalangi untuk melihat kepada alamnya sendiri? Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa'lam annahu ma min ahadin illa wa yadkhulu fi qalbihi al-khatiru al-mustaqim. Nah, ketahuilah bahwa ya, tidak ada seseorang pun kecuali masuk ke dalam hatinya sesuatu yang bernama khawatir. Ya, khawatir al-mustaqim. Ya. Nah, khawatir ini yaitu lintasan-lintasan pikiran atau sesuatu yang masuk ke dalam makna-makna yang masuk ke dalam hati. Ya, artinya ketika kita berbuat, pasti sebelum berbuat itu ada sesuatu yang terdetik di dalam hati kita, baik itu untuk berbuat kebaikan atau berbuat keburukan. Dan terkadang kita secara tidak sadar tiba-tiba terdorong ingin melakukan sesuatu. Nah, itu asalnya adalah khawatir tersebut. Nah, khawatir itu ada 3 macam. Ada namanya khawatir nafsaniyah, yaitu bisikan-bisikan nafsu. Kemudian ada khawatir syaitaniyah, bisikan-bisikan syaitan. Kemudian ada khawatir malakiyah, bisikan-bisikan malaikat. Nah, bisikan-bisikan nafsu, ya, bisikan-bisikan syaitan, apa bedanya bisikan-bisikan nafsu dengan bisikan-bisikan syaitan? Bisikan nafsu itu bedanya dengan bisikan-bisikan syaitan. Kalau nafsu itu ketika dia menginginkan sesuatu, maka yang akan menjadi fokusnya adalah sesuatu tersebut. Dia tidak akan berhenti berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Tetapi kalau dia tidak mendapatkannya, ya maka ya sudah, dia akan terlepas dari itu. Artinya dia tidak seketika itu berpikir yang lain, tidak. Tetapi kalau bisikan syaitan itu dia memiliki karakter, kalau dia membisikkan kita sesuatu kemudian kita tidak mau, maka dia akan membisikkan kita yang lain. Kalau tidak bisa dari jalan lain, dia akan membisikkan yang lain seterusnya, karena tujuan dari syaitan itu adalah menjatuhkan dan menjerumuskan kita dengan cara apapun juga. Ya, dengan cara apapun juga. Nah, khawatir malakiyah, bisikan-bisikan malaikat ini adalah ya bisikan-bisikan kebaikan. Yaitu kita ya tiba-tiba terlintas di dalam pikiran kita untuk berbuat kebaikan. Nah, maka itu dari malaikat. Tapi ketika ada dorongan untuk berbuat keburukan, nah maka itu sumbernya adalah khawatir syaitaniyah. Ya. وَيَدْخُلُ إِلَّا وَيَدْخُلُ فِي قَلْبِهِ الْخَاطِرُ الْمُسْتَقِيمُ وَبَيَانُ الْحَقِّ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْهَامِ وَذَلِكَ لَا يَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْحَوَاسِ. Dan semua itu, makna-makna yang masuk ke dalam hati itu tidak masuk melalui pintu indera, ya, tetapi langsung masuk ke dalam hati, ya, misalnya berupa ilham, jika itu adalah kebaikan-kebaikan. La yu'rafu min aina ja'a, dan kita tidak tahu dari mana datangnya itu. Nah, tidak tahu dari mana datangnya itu. Kenapa? Li'annal qalba min alamil malakut. Karena hati itu berasal dari alam al-malakut, wal hawasu makhluqatun li hadzal alam. Sementara hawas indera ini diciptakan untuk melihat kepada alam ini, yaitu alam mulk. Falidzalika yakunu hijabahu an mutala'ati dzalikal alam. Oleh sebab itu hawas ini sendiri itulah yang menjadi hijab dari alam melihat, hijab hati dari melihat kepada alam. Dalam keadaan melihat, dalam keadaan sadar, ya maka penglihatannya akan fokus kepada apa yang ada di hadapannya. Ya, pendengarannya akan fokus kepada suara-suara yang ada, sehingga hati ketika itu disibukkan untuk mengontrol hawas tersebut. Tetapi ketika hawas indera itu sudah tertutup,
maka hati tidak lagi disibukkan, maka di situ dia memiliki kesempatan untuk melihat kepada alam yang lain. Ya, artinya apa? Kita itu hanya mampu melihat kepada satu arah. Bisa nggak pada saat yang sama kita melihat kepada dua arah, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, hati pun demikian, ketika dia sibuk melihat kepada alam syahadah, maka dia tidak akan dapat melihat kepada alam al-ghaib. Ya, kita kalau sedang menghadap ke depan, nggak mungkin kita melihat apa yang ada di belakang. Kalau kita melihat ke belakang, maka otomatis yang ada di hadapan itu akan terhijab. Maka demikian juga hati, ya. Maka hati kalau sedang disibukkan dengan dunia, ya maka nggak mungkin dia berpikir tentang akhirat. Ya. Nah, maka beliau mengatakan wal hawasu makhluqatun li hadzal alam. Maka indera ini memang diciptakan untuk berinteraksi dengan alam luar ini, yaitu alam syahadah. Falidzalika yakunu hijabahu an mutala'ati dzalikal alam. Itulah sebabnya indera kita sendiri itu menjadi hijab, menjadi penghalang bagi hati untuk melihat kepada alam al-malakut. Idza lam yakun farighan min syughli al-hawas. Apabila hati itu belum terlepas dari dari kesibukan, ya, untuk mengurus indera tersebut, ya. Nah, artinya adalah bahwa hakikat kita, yaitu al-haqiqah al-insaniyah, itu bukan fisiknya, tetapi rohnya, hatinya. Dan hati itu bukan jantung yang daging yang berdetak, itu bukan, ya. Karena itu dimiliki oleh hewan, ada binatang, ada bahkan yang mati pun masih ada. Tetapi yang dimaksud dengan hati ini adalah al-qalbu al-ghaibi, ya, al-qalb al-ghaibi, yaitu hati yang berasal dari alam ghaib ini, yang bisa berinteraksi dengan alam ghaib juga, yang dengannya juga kita bisa memahami tentang hakikat wujud, tentang hakikat al-ilahiyah, ya. Nah, maka ketika hati masih disibukkan untuk mengurus tuntutan-tuntutan nafsu, karena tuntutan nafsu ini adalah tuntutan fisik sebenarnya. Syahwat itu adalah tuntutan fisik, ya. Ketika ruh kita, ruhaniyah kita, hati kita lemah, maka dia akan disibukkan oleh fisik untuk memenuhi tuntutan-tuntutan fisik itu sendiri. Artinya apa? Ruh ini akan sibuk membantu fisik untuk memenuhi tuntutan nafsu dan syahwatnya. Nah, tetapi ketika ruh yang kuat, maka fisik akan sibuk juga untuk memenuhi tuntutan rohani. Apa tuntutan rohani? Tuntutan rohani itu adalah beribadah, berzikir, berbuat kebaikan. Nah, maka apabila rohaniyah seseorang kuat, kerohaniannya kuat, maka dia pun roh itu akan mengejar dan menuntut, mencari apa yang dia inginkan, dan yang dia inginkan adalah beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berbuat kebaikan. Maka secara otomatis fisik pun akan ikut. Nah, sehingga kalau rohani yang kuat, maka fisik ini akan ringan untuk berbuat kebaikan. Sholat ringan, berbuat kebaikan ringan, berzikir ringan, baca Al-Quran ringan. Kenapa? Karena memang ruh itu sudah memiliki kontrol yang penuh kepada fisik, sehingga dia bisa mengajak jasad ini untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, kalau ruhaniyah seseorang itu lemah, hatinya lemah, jiwanya lemah, ya, maka ketika diajak untuk berbuat kebaikan, fisiknya itu terasa berat. Mau sholat juga melangkah berat, ya, mau bersedekah juga berat, mau berzikir juga berat, semua jadi berat, ya. Kenapa? Karena ruhaninya ataupun rohnya, hatinya lemah dan tidak mampu membawa jasad ini untuk berbuat kebaikan. Ya, maka seperti yang sebelumnya kita jelaskan bahwa antara fisik dan rohani itu ibarat dua mata timbangan. Kalau yang satunya turun, maka yang satu akan naik. Kalau yang satu naik, ya maka otomatis yang satunya akan turun. Nah, maka demikian juga antara al-quwwah al-jusmaniyah wal quwwah syahwaniyah wal quwwah ar-ruhaniyah, antara kekuatan jusmaniyah, syahwaniyah dengan kekuatan rohaniyah itu demikian. Kalau roh kuat, ya, maka
tuntutan-tuntutan syahwat dan lain sebagainya akan melemah, artinya dia tidak memiliki kendali yang kuat terhadap ruh. Ya, tetapi sebaliknya kalau jusmaniyah yang kuat, nafsu yang kuat, syahwat yang kuat, maka ruhaniyah akan melemah sehingga dia tidak mampu mengajak fisik ini untuk berbuat kebaikan. Ya, maka tugas seorang mukmin, ya, seorang hamba adalah satu, yaitu mujahadah. Ya, mujahadah, kemudian mukhalafatul hawa. Dengan apa? Dengan cara menentang apa yang diinginkan oleh nafsu, apa yang diinginkan oleh syahwat. Artinya bukan berarti nafsu tidak boleh melakukan apa yang diinginkan, boleh, tetapi di bawah kontrol ruh. Ya, jadi ruh yang akan mengatur, akal yang akan mengatur kapan dia boleh, kapan dia tidak boleh. Ya. Nah, tetapi kalau dia tidak melakukan mujahadah, ya maka roh yang akan diperbudak oleh nafsu dan syahwat. Nah, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Artinya kita memiliki misi, yaitu bermujahadah untuk menundukkan tuntutan-tuntutan nafsu supaya bisa diajak kepada kebaikan-kebaikan. Ya, kenapa? Karena begini. Kalau roh ini kuat, maka dia akan mengangkat fisik kita, mengangkat jasad kita, akhirnya akan memuliakan jasad ini. Ya, sehingga tidak terjatuh ke dalam lembah kenistaan, tidak terjatuh di dalam maksiat, perbuatan dosa dan lain sebagainya. Ya, artinya roh ini memiliki misi, yaitu apa? Membawa jasad ini ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, kalau yang kuat adalah tuntutan-tuntutan jusmaniyah, tuntutan-tuntutan fisik yang bernama nafsu dan syahwat, maka dia akan menarik roh ini untuk bersamanya ke dalam api neraka. Maka siapa yang kuat, dialah yang akan menang dan dialah yang akan membawa sahabatnya. Kalau fisik yang kuat dengan nafsu dan syahwatnya, maka dia yang akan membawa roh ke dalam api neraka, wal'iyadu billah. Tetapi apabila roh yang kuat, hati yang kuat, jiwa yang kuat, maka dia yang akan membawa fisik ini ke dalam surga. Ya, dan kita memiliki, ya, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memasukkan roh kita ke dalam jasad ini, dia memiliki amanah, yaitu apa? Untuk membawa fisik ini ke dalam surga. Dengan cara apa? Dengan cara menahannya dari hawa nafsunya. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada maqam Tuhannya dan mencegah nafsu daripada kehendak-kehendaknya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka balasannya adalah surga sebagai tempat tinggalnya. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah perumpamaan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali tentang hati, bahwa hati itu persis seperti cermin. Apabila cermin tersebut bersih, maka apa yang ada di hadapannya itu akan terlihat. Tetapi kalau cermin tersebut kotor, maka yang terlihat itu adalah kotoran-kotorannya. Ya, bahkan gambar yang baik pun kalau cerminnya kotor, maka akan terlihat kotor. Demikian juga hati, apabila hati kotor, maka apa yang dia lihat itu adalah akan terlihat kotoran-kotoran semua. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana limujahadati anfusina wa limukhalafati hawana wa an yaj'ala wa an yaftaha alaina bifutuhil arifin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.